Bayangkan kalian lagi jalan-jalan terus nemuin batu abu-abu di tanah. Kalian pegang pakai tangan kosong, bawa pulang bahkan mungkin simpen di kamar. Nggak ada yang aneh kan? Nah, plot twistnya brutal. Itu bisa aja uranium, bahan yang sama untuk bikin bom nuklir. Satu butir anggur kecil bisa menghidupi satu komplek perumahan selama setahun penuh. Kedengarannya gila? Well, itu uranium. Tapi tunggu dulu, semua orang bilang uranium itu berbahaya banget kan? Ternyata kalian bisa memegangnya dengan tangan kosong tanpa terbakar. Malahan, uranium 40 kali lebih melimpah dari perak di bumi ini. Lalu kenapa semua orang takut mati sama uranium? Dan yang lebih mengerikan lagi, ada rahasia mematikan yang tidak terlihat mata yang bikin uranium lebih berbahaya dari yang kalian bayangkan. Bagian satu guys, ini mind-blowing banget. Uranium itu sebenarnya nggak langka. Dia terbentuk dari ledakan supernova jutaan tahun lalu. Literally bahan dari bintang yang meledak dan tersebar ke bumi miliaran tahun yang lalu. Jadi basically kalian lagi pegang sisa-sisa bintang mati yang punya kekuatan kosmik. Tapi di film-film kan uranium selalu digambar bersinar hijau terang. Itu bohong total. Uranium asli itu cuman kayak logam abu-abu biasa, sedikit berkilau, bahkan bisa dikira batu tambang tua atau kerikil biasa. Yang bikin gila, kalau kalian nemuin uranium di alam dan nggak tahu itu apa, kemungkinan besar kalian bakal pegangnya pakai tangan kosong. Dan guess what? Nggak akan ada yang terjadi saat itu juga. Uranium padat nggak bakal bikin kulit kalian melepuh atau terbakar. Radiasi alfanya nggak bisa nembus kulit manusia. Jadi selama ini kita dibohongi film Hollywood yang bikin uranium kelihatan super obvious dan langsung berbahaya. Kenyataannya, dia menyamar sebagai benda biasa. Tapi ini yang mengerikan. Bahaya uranium bukan dari apa yang bisa dilihat, tapi dari yang nggak terlihat. Begitu uranium kena udara, permukaannya langsung teroksidasi jadi debu mikroskopis. Debu inilah yang mematikan. Bagian 2. Plot twist yang brutal. Debu uranium itu bisa nempel di tangan kalian lalu terbawa ke hidung, mulut, atau masuk lewat luka kecil di kulit. Kalau terhirup atau tertelan, partikel itu masuk ke paru-paru atau aliran darah. Di dalam tubuh, dia akan memancarkan radiasi alfa terus-menerus, 24/7, merusak DNA sel demi sel, menekan sistem kekebalan tubuh, dan dalam jangka panjang, memicu kanker paru-paru dan ginjal. Dan ini belum termasuk efek racun kimianya sebagai logam berat yang nyerang fungsi ginjal dan sistem metabolisme. Jadi meskipun nggak memancarkan radiasi kuat, uranium tetap racun yang mematikan secara perlahan. Bahaya uranium itu kayak racun halus yang masuk diam-diam, mengendap dalam tubuh dan membunuh tanpa kalian sadari. Makanya uranium sekecil apapun harus ditangani cuma sama ahlinya, di fasilitas yang dijaga ketat dengan alat pelindung khusus. Tapi yang lebih gila lagi, dari proses penambangan yang brutal di gurun Australia atau stepa Kazakhstan, uranium diubah jadi yellow cake bubuk kuning cerah yang mengandung 80% uranium murni. Yellow cake ini kemudian diproses jadi uranium heksafluorida atau UF6. Senyawa ini jadi gas pada 56 derajat dan sangat korosif. Ketika mengkristal di suhu dingin, dia membentuk kristal hijau pucat yang dijuluki nuclear snow. Terlihat cantik seperti salju, tapi satu sentuhan bisa fatal. Bagian 3 untuk ngayain uranium jadi bahan bakar reaktor, mereka pakai ribuan mesin sentrifugal yang berputar 50.000 putaran per menit. Satu ketidakseimbangan beberapa miligram aja bisa bikin mesin hancur total. Proses ini memisahkan uranium-235, yang langka cuma 1% dari uranium-238 yang stabil. Uranium yang udah diperkaya 35% jadi pelet seberat 7 gram berukuran 1 cm. Tapi energinya setara 1 ton batu bara. Pelet ini dipanggang dalam tungku bersuhu 1400 derajat Celcius. Lalu disusun dalam tabung zirkonium yang tahan panas dan korosi. Satu reaktor skala penuh menampung lebih dari 400 rakit bahan bakar dengan berat total 200 ton. Begitu dimasukkan ke inti reaktor, reaksi fisi dimulai, melepaskan panas luar biasa yang cukup untuk menerangi ratusan ribu rumah. Yang bikin merinding, setelah dipakai di reaktor selama setahun, batang bahan bakar bekas masih menyimpan radiasi dan panas tinggi. Mereka harus disimpan dalam kolam air setinggi 8 meter selama lebih dari 10 tahun. Air ini tidak cuma mendinginkan tapi juga meredam radiasi. Di kolam ini terjadi fenomena aneh. Air tampak bersinar biru karena efek Cherenkov, cahaya dari partikel yang bergerak lebih cepat dari cahaya dalam air. Setelah cukup stabil, limbah dipindah ke wadah penyimpanan yang dirancang bertahan ribuan tahun. Kesimpulan, jadi uranium itu paradoks yang sempurna. Dia bisa menghidupi kota atau memusnahkan kota.
Terlihat harmless tapi deadly, melimpah tapi berbahaya. Dan meski kita udah punya teknologi canggih untuk nyimpan limbahnya, masalah waste nuklir tetap jadi nightmare terbesar industri energi.